Halo sahabat tani, nama saya Rizali Ansar. Video ini merupakan seri pertama dari rangkaian video atau playlist tentang pemupukan. Dan di dalam video pertama ini, saya akan menjelaskan kepada Anda hal-hal tentang pemupukan. Oke, simak sampai habis ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita intro dulu. Oke, supaya tidak ketinggalan informasi, ayo klik tombol subscribe-nya dulu, sekalian juga klik tombol loncengnya, biar loncengnya bunyi kalau ada video baru dari channel ini. Sahabat tani semuanya, banyak definisi dari pemupukan yang ditemukan. Ada yang mengatakan pemupukan adalah penambahan unsur hara ke dalam tanah, dan ada juga yang mendefinisikan bahwa pemupukan adalah pemberian pupuk untuk pertumbuhan tanaman supaya tanamannya subur dan berbuah lebat. Akan tetapi ya sahabat tani semuanya, semua definisi yang saya sebutkan tadi memiliki arah yang sama, yaitu agar tanaman dapat berproduksi secara optimal. Maka kita simpulkan, pengertian pemupukan adalah proses pemberian tambahan nutrisi pada tanaman secara langsung maupun tidak langsung yang diserap oleh tanaman itu untuk proses metabolismenya agar dapat berproduksi secara optimal. Nah, sebelum lebih lanjut saya jelaskan mengenai pemupukan ya sahabat tani semuanya. Ada yang harus Anda pahami ya terlebih dahulu sahabat tani semuanya tentang objek dari pemupukan itu sendiri. Yang pertama sahabat tani semuanya, objeknya adalah tanah. Dari sudut pandang kita ya sahabat tani semuanya, orang pertanian, tanah adalah media tempat di mana tanaman itu tumbuh. Tanah sahabat tani semuanya itu berfungsi sebagai gudang atau penyuplai hara untuk tanaman itu sendiri sahabat tani semuanya, baik berupa senyawa organik maupun anorganik sederhana dan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, video tentang tanah sudah saya jelaskan banyak di video saya yang lain, silahkan videonya tonton di deskripsi di bawah ini sahabat tani semuanya, silahkan. Objek kedua sahabat tani semuanya adalah tanaman. Dalam dunia pertanian, tanaman adalah makhluk hidup yang dibudidayakan pada satu ruang atau media untuk dipanen pada masanya atau ketika sudah mencapai masa pertumbuhan tertentu. Tanaman itu berbeda ya sahabat tani semuanya dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan adalah segala jenis makhluk hidup yang tumbuh pada media tertentu. Namun pada kenyataannya hampir semua tanaman adalah tumbuhan, tetapi yang berbeda adalah tanaman itu sengaja kita budidayakan untuk berproduksi, dimanfaatkan hasil produksinya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan ekonomi kita sebagai petani, sahabat tani semuanya. Nah, sedikit saya ingin menyinggung soal beberapa waktu lalu ada petani yang membuang hasil tanamannya ke jalan, dilempar dan sebagainya. Nah, jika sedikit saja kita lebih memahami dari sudut pandang tanamannya, ketika apa yang sudah ia hasilkan justru tidak termanfaatkan, bukankah itu justru menyia-nyiakan apa yang sudah ia hasilkan, sahabat tani semuanya? Oke lah jika memang harga menjadi faktor utama sukses tidaknya kita dalam proses usaha tani, tetapi apakah hanya dengan harga yang rendah kita harus menyia-nyiakan apa yang tanaman hasilkan dari proses kehidupannya dia? Nah, sahabat tani semuanya, jika sahabat tani ingin tahu bagaimana cara meningkatkan harga jual, saya punya video nih sahabat tani semuanya tentang bagaimana cara meningkatkan nilai jual. Nih, ini videonya, silakan. Atau jika sahabat tani ingin kursus langsung dengan saya bagaimana menciptakan produk pertanian yang bernilai jual tinggi dan tidak terpengaruh dari harga pasar, sahabat tani bisa kirimkan email permintaan untuk kursus ke alamat email saya yang ada di kolom deskripsi di sini sahabat tani semuanya. Nah, sekarang kita balik lagi pembahasan yang sebelumnya tentang pemupukan ya sahabat tani semuanya. Jadi perbedaan dari tanaman dan tumbuhan yaitu tumbuhan adalah semua yang tumbuh pada media tertentu, sedangkan tanaman adalah tumbuhan yang dibudidayakan untuk menghasilkan panen di mana hasil panen tersebut dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi petani pembudidayanya. Nah, oke sahabat tani semuanya, kita sudah bahas tentang dua objek. Yang pertama adalah tanah dan yang kedua adalah tanaman. Sekarang yang menjembatani antara tanah dan tanaman itu disebut dengan unsur hara, sahabat tani semuanya. Nah, unsur hara adalah makanan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya untuk mencapai suatu kondisi tertentu atau mencapai kondisi yang maksimal, sahabat tani semuanya. Secara pembagiannya, unsur hara terbagi menjadi dua ya sahabat tani semuanya, yakni unsur hara makro ya sahabat tani semuanya, yaitu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Unsur hara makro ini adalah unsur hara yang mungkin sudah sangat populer di kalangan kita, yaitu 6 unsur utama, yakni apa? Yang pertama adalah nitrogen, dan yang kedua adalah fosfor.
Yang ketiga sahabat tani semuanya adalah kalium. Yang keempat adalah kalsium. Dan yang kelima sahabat tani semuanya adalah magnesium. Terakhir adalah sulfur atau belerang. Nah, sahabat tani semuanya, keenam unsur hara yang sudah saya sebutkan tadi merupakan bagian dari unsur hara makro atau unsur hara yang kebutuhannya itu cukup banyak dibutuhkan oleh tanaman. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu adalah unsur hara mikro. Nah, unsur hara mikro ya sahabat tani semuanya adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang tidak banyak. Nah, meskipun kebutuhannya tidak banyak, tetapi dengan adanya pemberian unsur hara mikro ini ya sahabat tani semuanya akan membuat kesuburan tanaman lebih sempurna, memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik, dan dapat berproduksi lebih maksimal lagi. Bagaimana? Lalu, apa saja yang termasuk unsur hara mikro ini? Yang termasuk dalam unsur hara mikro ini yang pertama adalah klor. Yang kedua adalah zat besi atau Fe. Kemudian mangan, tembaga, seng, boron, dan molybdenium, sahabat tani semuanya. Nah, semua ini termasuk dalam unsur hara mikro ya sahabat tani semuanya, atau unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah tidak banyak, tetapi ketika diberikan kepada tanaman pasti hasilnya lebih maksimal lagi. Nah, saya tidak akan menjelaskan komponen unsur hara baik makro maupun mikro di dalam video kali ini ya sahabat tani semuanya, karena penjelasan tersebut akan dimuat dalam video-video selanjutnya ya sahabat tani semuanya, karena ini merupakan sebuah rangkaian atau playlist tentang pemupukan. Dan di video yang kedua nanti ya sahabat tani semuanya, saya akan kupas tuntas deh mengenai nitrogen. Oke, nitrogen merupakan salah satu unsur hara makro yang sangat penting untuk Anda ketahui sahabat tani semuanya. Nah, jadi bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, sekalian aktifkan loncengnya biar loncengnya bunyi di handphone Anda kalau ada video baru dari channel ini ya sahabat tani semuanya. Dan di samping sini juga nih sahabat tani semuanya, banyak banget juga video-video saya. Salah satunya ada video tentang vlog saya bersama dengan petani, juga ada playlist ya di sini sahabat tani semuanya tentang kegiatan-kegiatan saya di lapangan bersama petani ya sahabat tani semuanya. Dan supaya lebih berkah lagi, silahkan juga bagikan link video ini ya sahabat tani semuanya kepada teman-temannya, supaya temannya yang lain tidak ketinggalan informasi dari channel ini juga ya sahabat tani semuanya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan sahabat tani semuanya tanyakan di kolom komentar ya sahabat tani semuanya. Saya akan insya Allah dengan senang hati akan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, nah itu saja yang bisa saya sampaikan ya sahabat tani semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, nama saya Rizali Ansar, penyuluh pertanian lapangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.